Perkenalkan, nama saya Ide Mutaharoh dari UPTD SDN 2 Ganda Mekar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Fitri Arnianti. Beliau adalah guru kelas 1 dari UPTD SDN 2 Ganda Mekar. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bu. Pagi. Nah sebelum mulai pembelajaran ke kelas, saya mau minta waktu luangnya kepada Ibu untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melakukan observasi pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah pada percakapan praobservasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum itu saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, tujuan dari dilaksanakannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, tujuan saya melakukan percakapan observasi ini adalah jadi sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih matang dan lebih percaya diri lagi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan siang ini yaitu mengenalkan simbol-simbol Pancasila kepada anak-anak beserta lambang Garuda Pancasila, berikut dengan makna-makna yang ada pada lambang-lambang Pancasila tersebut. Terus peserta didik juga saya harapkan mampu mengenali dan juga memaknai lambang Pancasila dengan baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Baik Bu, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu ada dua ya Bu tadi. Yang pertama yaitu jadi peserta didik mengetahui simbol dan lambang dari Garuda Pancasila mungkin ya Bu, dan yang kedua juga peserta didik mampu mengenalinya. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Mungkin ada dua ya, secara pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan mungkin anak-anak seperti yang tadi saya bilang mampu mengenali lambang-lambang Pancasila dengan benar, baik. Terus anak-anak juga mampu memahami arti dari setiap lambang dan juga makna dari setiap sila. Untuk keterampilannya saya harapkan dengan mengenal dan memahami lambang-lambang Pancasila berikut dengan sila-silanya, anak-anak mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua ya Bu, dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya ya. Baik Bu, pertanyaan ketiga adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat dan yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas, yang mungkin dari strateginya, mungkin dari model pembelajarannya, atau mungkin dari metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya saya akan melakukan konstekstual dengan menilai keaktifan siswa di dalam kelas, bagaimana mereka merespon dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai pemantik ataupun nanti di akhir sebagai evaluasi atau refleksi di pembelajaran. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan gambar-gambar yang sudah tersedia di kelas seperti lambang Garuda dan juga Pancasila, memperkenalkan mereka satu persatu. Ini bentuk dari bintang, misalkan rantai dan semacamnya. Terus untuk strateginya ya. Untuk strateginya konseptual yang tadi, media yang digunakan menggunakan gambar dan LKPD. Untuk metodenya saya menggunakan metode tanya jawab.
mengenai apa yang sudah saya jelaskan kepada anak-anak. Ya, itu tadi strategi, metode dan modelnya yang Ibu akan gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tadi sempat Ibu singgung ada media ya Bu, bagaimana media pembelajaran yang Ibu terapkan secara detailnya nanti di dalam proses pembelajaran? Untuk medianya saya akan menggunakan gambar dari lambang-lambang Pancasila, berikut juga Garuda-Garuda Pancasila sebagai pengenalan kepada mereka bagaimana bentuk Garuda Pancasila dan juga lambang-lambang yang ada di Pancasila. Terus saya juga mungkin lambang media itu akan saya gunakan untuk menunjukkan makna-makna seperti misalnya berapa jumlah helai yang ada di dalam sayap, berapa jumlah helai yang ada di dalam ekor, kenapa 8, itu kan ada maknanya. Mungkin media itu yang akan saya jelaskan agar mereka lebih paham, lebih mudah untuk mengingat dan juga memahami materi yang saya berikan. Ya, selain mungkin dengan gambar yang Ibu sampaikan tadi, apakah dengan lewat nyanyian juga atau dengan seperti apa? Biar Ibu kan guru kelas 1 ya, biasanya anak kelas rendah, kelas 1 itu sukanya dengan hal-hal yang konkret gitu ya, yang udah dengan diingat. nyanyian ada beberapa yang saya siapkan, media yang akan saya gunakan yaitu mungkin pertamanya menggunakan lagu wajib nasional ya Bu, seperti Garuda Pancasila, mengenalkan mereka juga tentang tentang lagu-lagu nasional. Juga nanti ada lagu tentang lambang negara Indonesia, misalkan boleh saya contohkan? Boleh, silakan. Contohnya seperti lagunya Lambang Indonesia Garuda Pancasila gitu kan, helai bulu di leher jumlahnya 45 gitu. Nah, nanti kita jelaskan kenapa ada 45. Oh, itu adalah tahun di mana Indonesia merdeka. Terus nanti di bawahnya juga ada helai bulu di ekor jumlahnya 8. Kenapa 8? Karena bulan Indonesia merdeka adalah bulan Agustus, yang mana bilangannya adalah bulan ke-8. Seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali Bu, suaranya juga sangat bagus sekali. Nanti akan lebih bisa diingat sama siswa ya Bu, proses pembelajarannya atau materinya. Nah, kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajarannya yang ingin saya observasi Ibu? Siapnya kapan? Siang juga bisa, karena hari ini ya Bu ya, hari ini bisa, karena kebetulan hari ini ada pembelajaran pendidikan Pancasila, materinya sudah ada, medianya sudah siap semuanya ya, bisa langsung ya, nanti jam istirahat. Ya, siap Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin ada gambaran apa untuk dalam proses pembelajaran dari percakapan kita hari ini? Dari proses percakapan saat ini saya lebih matang lagi untuk menjelaskan nanti, karena secara tidak langsung diingatkan kembali materi yang apa yang saya bawakan, medianya apa gitu. Nanti mungkin pas pembelajaran saya lebih matang lagi, karena saat ini nih ada beberapa yang belum saya siapkan, bisa saya siapkan seperti itu. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini dalam percakapan pra-observasi. Nanti kita ketemu lagi dalam pelaksanaannya ya Bu, observasinya di dalam kelas. Dan yang terakhir kita akan ketemu lagi bersama pengajar praktik dari Guru Penggerak Angkatan 9. Nanti akan kita laksanakan pasca observasi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan pembelajarannya hari ini lancar. Semoga Ibunya sehat selalu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Aldi. Kemana Aldi? Ada yang tahu? Ada lagi
tahu sila-sila yang lambang-lambang yang ada pada Pancasila? Yang pertama itu sila pertama itu lambangnya apa? Bintang. Bintang. Kalau sila pertama bunyinya kayak gimana? Kalau yang kedua silanya bunyinya apa? Apa? Rantai. Betul. Rantai. Sila yang ketiga pohon beringin. Hebat. Yang keempat yang kelima apa? Padi dan kapas. Jangan dulu ya, nanti kalau ibu minta tulis baru boleh ditulis. Ada yang tahu nggak kenapa sila pertama lambangnya bintang? Ada yang tahu? Tidak tahu? Tidak tahu. Kenapa lambangnya bintang? Karena sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa itu dilambangkan bintang. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat bintang. Dan itu mengajarkan kita bahwa
9 Kabupaten Purwakarta. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan kali ini saya ditemani oleh Bu Fitri Hadmiyanti. Ibu Fitri, selamat siang. Apa kabarnya? Ya, terima kasih. Dan saya juga ditemani Ibu Dewi Wulandari sebagai pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ide, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Sama-sama. Enggak, Bu Ide, Bu Fitri dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasinya. Iya. Terima kasih Bu. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh guru kelas 1 yang kemarin sudah saya observasi pada pembelajaran di kelas ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Dan observasi kelas itu kemarin bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ibu sekali lagi terima kasih karena telah mau meluangkan waktunya dalam kesempatan pasca observasi ini. Baiklah ya Bu, kita mulai saja. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan kemarin? Alhamdulillah kemarin observasinya lancar, namun kalau boleh jujur rasanya tegang sekali ya. Mungkin karena itu hal yang pertama kali buat saya, sehingga ada sedikit merasa diawasi gitu, jadi terbawa tegang suasana di kelas. Alhamdulillah ya Bu, berjalan lancar walaupun tegang mungkin karena biasanya ngajarnya sendiri. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terus pertanyaan kedua, apakah bisa diceritakan kembali Bu ya tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau apakah ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya mungkin bisa dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana aspek pengetahuan ini untuk observasi kemarin itu anak-anak mampu mengenali dan memahami dari simbol-simbol Pancasila, juga lambang-lambang dari Garuda Pancasila. Berikut anak-anak mampu memahami makna dari setiap sila sebutir sila-sila. Untuk keterampilannya, anak-anak mampu menyebutkan salah satu contoh bentuk dari makna dari sila-sila tersebut berikut dengan lambang-lambangnya. Lambang ini maknanya apa? Terus anak-anak juga saya harapkan mampu mengimplementasikan makna-makna dari sila tersebut di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi area pengembangannya itu dilihat dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu, apakah sudah berhasil atau belum terhadap siswa? Alhamdulillah untuk area pengetahuan keterampilannya sudah mulai muncul dari anak-anak, walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang kurang dari pembelajaran kemarin. Berarti sudah muncul terhadap siswa ya Bu, area pengembangannya. Terus menurut Ibu apakah ada kekurangan atau kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas? Tentu saja kekurangan yang saya hadapi mungkin sama juga dihadapi oleh guru-guru yang lainnya, yaitu kurangnya keterlibatan anak-anak terhadap materi pembelajaran yang kita lakukan. Apalagi di kelas 1 mereka masih senang bermain, dan juga ada beberapa anak yang memang agak usil sehingga itu menghambat gitu, proses pembelajaran. Jadi hambatannya atau kekurangan itu ada pada diri anak tersebut ya, karena anak kurang aktif atau anak karena anak kelas 1 itu kan waktunya bermain mungkin kan, jadi kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Terus dari kekurangan yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi? Penyebabnya apa sih Bu?
menurut saya mungkin karena kelas 1 itu ada pada fase transisi ya, peralihan dari taman anak-anak ke SD gitu. Sehingga ada beberapa anak, tidak semuanya, namun ada beberapa anak yang masih pada proses transisi itu ada sifat-sifat yang ingin bermainnya itu lebih besar gitu. Terus sehingga hal ini mempengaruhi konsentrasi mereka mudah hilang fokus gitu. Mungkin di awal 5 menit, 10 menit masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi setelah itu mereka akan mencari kesenangan sendiri dengan bermain atau mengusir temannya seperti itu. Namun hal ini bukan menjadi suatu hambatan ketika mereka mampu masuk kembali ke materi pembelajaran dengan berbagai media yang saya siapkan. Ya, saya lihat juga kemarin pembelajarannya cukup baik dan menarik sekali Bu ya. Tapi apakah ada rencana rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan supaya pembelajarannya lebih baik lagi? Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan yang sampai saat ini belum gitu ya. Selain kemarin kan mungkin menggunakan media aja seperti gambar, terus ice breaking, terus lagu-lagu dan semacamnya. Yang ingin saya lakukan itu melakukan pembelajaran melalui media proyektor, terus juga melakukan proyek-proyek untuk program TDBA dan K5 yang lainnya. Nah, itu belum terlaksana untuk saat ini dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana ke depannya sehingga proyek-proyek seperti ini kan anak-anak mampu belajarnya jadi lebih semangat ya, karena ada media untuk mereka menyalurkan rasa ingin tahu, rasa ingin bermainnya, sehingga bermain sambil belajar yang mereka laksanakan di TK juga bisa di SD gitu, tapi dengan mempunyai tujuan pembelajaran, bukan hanya sekedar bermain atau mengusir temannya. Jadi akan lebih banyak lagi media yang digunakan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga anak lebih pembelajarannya lebih menyenangkan dan anak juga lebih fokus. Dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan perubahan seperti itu? Mungkin secepatnya ya, menyesuaikan dengan medianya. Kalau misalkan sudah ada akan saya implementasikan, tapi untuk saat ini sepertinya belum bisa. Mudah-mudahan ya Bu, Ya, cepatnya. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan secepatnya sehingga kedepannya pembelajarannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fitri ya karena sudah meluangkan waktunya dalam percakapan pasca observasi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dewi Wulandari sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait praobservasi atau proses observasi yang telah dilihat tadi dan juga terkait pasca observasi hari ini. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih Ibu Idik Mutaharoh ya, CGP angkatan 9 dari SDN 2 dan Mekar Lepet. Luar biasa sekali ya Bu Fitri, Bu Ide gitu ya. Kali ini kita mengadakan percakapan pasca observasi yang sebelumnya mungkin Bu Fitri sudah melakukan praobservasi juga. Kemarin juga sudah ada observasi ya yang sudah diamati barangkali ya, diobservasi oleh Ibu Ide sebagai supervisor di kesempatan observasi kelas. Dan ya ini merupakan sebuah proses ya, proses pendidikan guru penggerak di mana tentunya yang diamati maupun yang mengamati tentu ada proses pembelajaran ya. Pembelajaran tentunya kita berharap bahwa dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu tentu akan mudah-mudahan gitu ya akan bisa meningkatkan prestasi siswa, ini salah satunya ya, bisa juga meningkatkan kompetensi kita juga sebagai gurunya maupun sebagai rekan sejawatnya gitu ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Fitri yang sudah berkenan menjadi rekan sejawatnya Bu Ide, yang tentunya juga ini merupakan sebuah kerjasama yang sangat baik dalam program pendidikan guru penggerak ini, yang tentunya Bu Ide sebagai CGP juga perlu menyampaikan apa ya
laksanakan. Tentu juga ada temuan-temuan barangkali ya yang perlu kita evaluasi bersama gitu ya. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, dan itu bukan untuk mencari kesalahan satu sama lain, tapi untuk memperbaiki dari mutu pembelajaran yang tentunya kita berharap pembelajaran ini berpihak pada murid ya. Yang harapannya nih ya, kalau di program pendidikan guru penggerak ini di RPP ataupun modul ajar yang biasa-biasa mungkin bisa dilengkapi atau disempurnakan dengan pembelajaran yang ada unsur diferensiasinya, ada sosial emosinya, dan juga mungkin penerapan disiplin positifnya gitu ya. Nanti Bu Ide tentu akan siap ya, sama-sama belajar lah ini ya, sama-sama kita belajar, berbagi praktik baik gitu ya, yang tentunya ini mudah-mudahan bisa semua pembelajaran semuanya berpihak kepada murid gitu ya. Kita tetap apapun yang kita lakukan di sekolah ini semuanya menghambat pada siswa, tetapi seperti itu. Barangkali dan saya seperti itu Bu Ide ya, Bu Fitri. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan atau menggali lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang baik itu seperti apa. Terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan supervisi akademik yaitu mulai dari praobservasi ya, terus observasi kelas dan pasca observasi yang dilaksanakan pada hari ini telah berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri dan juga kepada Ibu Dewi sebagai pengajar praktik. Semoga kita selalu sehat ya Bu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.